pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Kita bertemu dalam acara Morning Call bersama saya Pendeta Nurmala Boruginting. Mengawali aktivitas kita pada hari ini, maka mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Ester pasal 6 ayat 6 sampai ayat 9. Sebelumnya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus agar kita diberikan kemampuan memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sang Pemilik kehidupan kami sungguh-sungguh mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami kembali diingatkan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir bagi hidup kami. Kami kembali diberikan nafas kehidupan sehingga pada hari ini kami masih diperkenankan menjalani aktivitas kami. Dan juga Bapa, kami mau mengawali kehidupan kami pada hari ini dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun, membimbing kami masing-masing agar kami mampu memahami firman Tuhan dan kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Ester pasal 6 ayat 6 sampai ayat 9. Kita baca bersama-sama. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu, jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan, lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini berbicara mengenai Mordekai yang mendapatkan penghargaan atau penghormatan dari Raja Ahasiweros. Mengapa Mordekai mendapatkannya? Karena ia menyelamatkan raja dari rencana pembunuhan yang ingin dilakukan oleh penjaga pintu istana. Orang-orang tersebut sakit hati kepada raja. Namanya adalah Bigtan dan Teres. Nah, Mordekai karena perbuatan baiknya inilah mendapatkan perlakuan istimewa dari raja. Apa yang ia dapatkan? Ia diperlakukan dengan istimewa dengan cara mendapatkan pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja. Lalu ia juga mendapatkan kuda yang biasa dikendarai oleh raja. Nah, kemudian setelah itu Mordekai akan diarak mengelilingi lapangan kota supaya banyak orang yang melihatnya. Nah, hal ini memang biasa dilakukan pada saat itu kalau ada seseorang yang raja berkenan atasnya. Ini juga yang dialami oleh Haman sebelumnya. Namun perlu kita ingat bahwa sebelum Mordekai mendapatkan balasan, Mordekai ini sempat terlupakan jasanya. Nah, untung saja perbuatan baik Mordekai ini dicatat dalam kitab pencatatan sejarah, sehingga perbuatan baik Mordekai diingat oleh raja dan kemudian ia mendapatkan penghormatan tersebut. Nah, kisah Mordekai ini mengingatkan kita kepada dua hal yang penting.
Yang pertama, apa yang sudah ditetapkan bagi kita itu akan kita terima, baik cepat atau lambat waktunya, tetapi segala sesuatu yang sudah ditetapkan menjadi bagian kita pasti akan kita terima. Entah mungkin itu jabatan, pasangan hidup, seorang anak, suatu penghargaan atau kehormatan, beasiswa kependidikan yang lebih tinggi mungkin, atau bahkan dalam pemilihan penatua diaken nanti. Kalau seandainya kita memang ditetapkan untuk mengemban tugas pelayanan itu, maka mau kita menghindar bagaimanapun ya kita akan melakukannya begitu. Apa yang sudah menjadi bagian kita itu pasti akan kita terima. Apa yang sudah Tuhan tetapkan bagi seseorang itu tidak akan pernah tertukar dengan apa yang Tuhan tetapkan bagi orang lain. Seperti perbuatan baik yang Mordekai lakukan dan sempat dilupakan jasanya. Namun pada waktunya Mordekai tetap memperoleh apa yang menjadi bagian Mordekai. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat GPIB dimanapun berada, jangan khawatir. Sehingga kalau kita terlalu khawatir, kita akan melakukan hal-hal yang tidak bijaksana. Misalnya saja, kita terlalu ingin naik jabatan. Akhirnya kita menjelek-jelekan rekan-rekan sekerja kita atas performa yang mereka lakukan. Atau karena terlalu ingin memiliki pasangan hidup, kita akhirnya tidak lagi mempertimbangkan orang yang datang dalam kehidupan kita. Apakah dia sudah sepadan menjadi pasangan hidup saya? Apakah kami sejalan gitu? Karena terlalu ingin, akhirnya kita melakukan hal-hal yang ceroboh. Atau mungkin karena kita sangat menginginkan seorang anak, maka kita rela terjerumus dalam perdagangan anak. Karena kita terlalu ingin menjadi penatua atau diaken, kita melakukan berbagai cara yang buruk untuk memperoleh suara misalnya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita tidak perlu khawatir atas apa yang menjadi bagian kita. Semuanya itu akan datang kok pada waktunya, pada waktu yang tepat. Apapun yang kita rindukan itu tentu akan datang. Namun tentu ada upaya-upaya yang harus disertai dalam menantikan berkat-berkat yang kita harapkan tersebut. Harus ada perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan dengan konsisten, dengan ketulusan. Sehingga perbuatan-perbuatan itu, upaya-upaya baik yang kita lakukan akan membuat kita layak atau pantas menerima apa yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi yang perlu kita lakukan hanya melakukan yang terbaik. Setelah kita lakukan yang terbaik, kita melakukan bagian kita, maka bersabarlah, nantikanlah berkat Tuhan akan datang dengan jalannya sendiri. Lalu poin kedua yang menjadi perenungan kita dari bacaan ini adalah, jika Mordekai dengan perbuatan baiknya mendapatkan balasan, apakah kita setiap kali berbuat baik akan mendapatkan balasan? Berbuat baik itu bukan bisnis. Setiap kita melakukan perbuatan baik, jangan berharap untuk mendapatkan bayarannya. Berbuat baik itu adalah kewajiban kita sebagai orang-orang yang telah merasakan kebaikan Allah di dalam Yesus Kristus. Berbuat baik itu adalah suatu rasa syukur yang kita lakukan karena kita telah menerima kebaikan Tuhan. Dan ini perlu menjadi motivasi kita. Setiap kali kita berbuat baik, tanamkan dalam diri sendiri, saya melakukan perbuatan baik ini bukan untuk mendapatkan balasan, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, tetapi saya berbuat baik karena saya bersyukur Tuhan telah memelihara kehidupan saya. Sehingga rasa syukur ini menggerakkan saya untuk menjadi alat atau sarana Tuhan menolong sesama saya. Jadi dengan demikian perbuatan-perbuatan baik kita itu
akan mendatangkan sukacita bagi orang yang menerimanya dan bagi kita juga yang melakukannya. Karena kalau tidak disertai dengan motivasi ini, kita akan cenderung melakukan perbuatan baik itu, pada akhirnya kita akan kecewa, kita akan menyesal, kita akan kemudian bersungut-sungut, kita akan marah karena kita tidak mendapatkan balasan, karena kita tidak mendapatkan pujian, karena kita tidak mendapatkan pengakuan. Jadi ketika kita berbuat baik, motivasi kita itu harus diubah. Jadi dari kisah Mordekai ini, maka mari kita menjalani hari ini dimanapun kita berada, di rumah, di kantor, di sekolah, atau di tempat-tempat yang kita hadiri. Mari kita lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita berbuat baik dengan rasa syukur, dengan motivasi yang benar, karena Tuhan telah memelihara kehidupan kita. Dan mari kita lakukan yang terbaik sebagai upaya kita untuk membuktikan bahwa saya sudah layak dan saya sudah siap menerima berkat-berkat yang telah Tuhan tetapkan bagi saya. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari, dan sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada. Mari kita akhiri renungan kita bersama pada pagi hari ini di dalam doa. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk terus berupaya melakukan yang terbaik bagi hal-hal yang kami rindukan, dan terus melakukan perbuatan baik bagi sesama kami sebagai ungkapan syukur atas kebaikan yang telah lebih dahulu kami terima di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menguatkan dan menuntun kami menjalani aktivitas pada hari ini, agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Pakailah kami semua Bapa sebagai umat-Mu dimanapun kami berada, agar kehadiran kami dapat menjadi sarana Tuhan menyatakan cinta dan kasih bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mau serahkan kehidupan kami hari ini di dalam tangan pengasihan Tuhan yang terus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bersama dengan saya Pendeta Moratin Sila Siombing yang Tuhan percayakan untuk melayani di Jemaat Bukit Zaitun Duri, tepatnya di Pos Pelkes Kandis. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu telah melihat video yang sebelumnya, itu proses di mana kami beribadah di rumah-rumah jemaat, dan pada akhirnya ketika Tuhan berkenan kami untuk membangun gedung gereja. Bulan lalu kami melakukan peletakan batu pertama. Lewat pertolongan Tuhan, lewat pemeliharaan Tuhan, akhirnya kami dimampukan untuk berproses pembangunan gedung gereja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penantian yang sangat panjang bagi Pos Pelkes Kandis untuk membangun gedung gereja. Biarlah penantian yang dirasakan oleh Jemaat Kandis bisa terwujud lewat pertolongan Tuhan dan Bapak Ibu. Kami mohon dukungan Bapak Ibu berupa doa dan materi,
agar proses pembangunan gedung gereja bisa berjalan baik, dan itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, kami mohon Bapak Ibu memotivasi kami untuk terus berjuang dan bersemangat dalam proses pembangunan gereja. Biarlah berkat yang Bapak Ibu berikan kepada kami itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Salam sehat, salam kasih dari kami, dari Riau, tepatnya di Kandis, buat Bapak Ibu yang dimanapun Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Pospelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah, karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.